Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih kepadamu oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini oleh karena kemurahan Tuhan dan karena pertolongan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 41. Tertulis demikian. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan karena kita layak maka kita menerima kasih karunia Tuhan, tapi karena kasih Tuhanlah maka kita menerima segala kebaikannya. Dalam ayat ini Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan berjanji akan berbuat baik kepada umat-Nya yang selama ini sering membelakangi Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Sikap pemberontakan memang membawa konsekuensi penghukuman. Tapi kemudian kita melihat bahwa kasih Tuhan mengalahkan semuanya. Ia berkenan untuk melimpahkan kebaikan-Nya kepada umat yang dikasihi-Nya. Hal yang luar biasa ini menggambarkan tentang kasih Tuhan kepada kita semua, umat ciptaan-Nya dan umat pilihan-Nya. Kita yang tidak layak, dilayakkan Tuhan untuk menerima anugerah dan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pesan Tuhan buat kita melalui ayat ini. Yang pertama adalah Tuhan bersukacita untuk melakukan kebaikan buat kita. Kebaikan Tuhan yang kita terima meliputi pengampunan, pengudusan, dan pemulihan. Tuhan melakukan hal itu dengan penuh kegirangan dan sukacita karena kasih-Nya. Kebaikan Tuhan ini dinyatakan kepada kita melalui karya salib-Nya yang menebus, menyelamatkan, dan membebaskan kita dari segala kutuk akibat dosa. Perlu kita sadari, saudara, bahwa Tuhan menyayangi saudara dan saya. Karena itu Tuhan tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi Ia senang untuk berbuat yang baik untuk kita. Ia bergembira untuk melimpahkan kebaikan-Nya dan anugerah-Nya kepada saudara dan saya. Tuhan pasti berbuat baik, pasti saudara, dan Tuhan pasti akan selalu melimpahkan kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, Tuhan memelihara kehidupan kita dan membuat kita bertumbuh dengan kesetiaan-Nya. Ada janji pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya dalam ayat ini. Janji untuk memberkati dan melindungi. Janji untuk menjagai dan membuat umat Tuhan berkembang, bertambah, dan bertumbuh. Hal ini juga dilakukan Tuhan bagi kita yang hidup sekarang ini. Baik secara jasmani maupun rohani, janji ini berlaku atas kita. Ia memelihara kita dalam kesetiaan-Nya. Kita perhatikan di sini, saudara. Tuhan menyatakan suatu hal yang menakjubkan, yaitu bahwa Ia melakukannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya. Hal ini mengandung makna tentang keteguhan Tuhan yang sungguh-sungguh dalam kesetiaan-Nya atas kita, sehingga kesetiaan itu tidak mungkin berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai respon kita atas hal ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan itu baik dan mau melimpahi kita dengan kebaikan-Nya. Yang kedua, saudara, milikilah pengharapan dalam Tuhan yang Maha Kasih, yang mau menolong kita. Yang ketiga, saudara,
Sabarlah dalam segala keadaan yang terasa sulit bagi kita, sebab tangan Tuhan selalu menopang kita. Yang keempat, bersukacitalah di setiap waktu. Kita tidak pernah sendirian karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yang kelima, saudara, bersyukurlah karena janji firman Tuhan yang tersedia bagi kita. Bukan karena kita layak, tapi karena Ia mengasihi kita. Yang keenam, saudara, kasihilah Tuhan dengan segenap hati kita, karena Ia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang saat ini ragu terhadap kebaikan Tuhan, akibat pengalaman-pengalaman yang buruk, penderitaan, ataupun kesulitan yang pernah saudara hadapi. Hal ini memang secara manusiawi bisa muncul dalam pikiran kita. Tapi mari saudara, berpikir dari perspektif firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik dan akan selalu berbuat baik kepada kita. Dia akan melakukan kebaikannya dengan penuh kegirangan dan sukacita. Keadaan kita akan dipulihkan dan kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita dari hari ke hari, terus sampai kita masuk ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami akan kasih dan kebaikan-Mu atas kami. Engkau setia ya Tuhan, dan Engkau rindu, Engkau bahkan bergirang untuk melakukan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau punya maksud dan rencana yang baik dan indah untuk setiap kami. Engkau tidak punya maksud untuk mencelakakan, tapi maksud dan rencana-Mu adalah rencana kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau tidak akan membelakangi kami, tapi Engkau akan berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami. Engkau memperhatikan kami, membimbing kami, menuntun untuk supaya kami selalu berada dalam kasih setia, kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala pengalaman dan situasi buruk yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua perasaan dan pikiran yang membuat kami tidak percaya akan kebaikan-Mu, saat ini kami tolak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau percaya akan janji firman-Mu, meyakini bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang selalu baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, bukan dalam pikiran-pikiran kami sendiri, yang diakibatkan oleh berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di sepanjang malam ini, kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Naungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, lepaskanlah yang terikat, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu Tuhan, bagi setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya malam ini, kami tidur dalam keberkatan, dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.